Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi Mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani wa muhibbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bersyukur kita kehadiran Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya, yaitu dalam rangka tahsin Quran atau belajar tajwid. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhiyallahu dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan bacaan al-basmalah. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu radi'a fi rabbin sami'in Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qarihi an ya'lamah idh wajibun 'alayhi muhaddam qabla ash-shuru'i awwalan an ya'lamu makharij al-huruf was-sifat yalfidhu bi afsahil lughati harrir at-tajwid wal mawaqif wa ma alladhi usima fil masahif min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa dhalibun thalatun tuktab biha babu makharijil huruf. Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasqihi fa'ilun ha'u adnahu ghayrun khaba wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfadu wal wasfu fadimu ash-shin ya والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء دانيه بظهر
syarah. Jadi syarah itu penjelasan dari bait, makhraj dan sifat. Ya, dari penjelasan kupas tuntas tentang makhraj dan sifat huruf. Ya, jadi supaya kitab yang kita bahas ini sampai kepada kita, maka tidak salah kita mengulangi keterangannya lagi. Ya, syaratnya langsung ke syaratnya, penjelasannya kita buka halaman yang ke-7. Ya, halaman ke-7. Kalau halaman sebelumnya itu bait, makhraj dan sifat ya. Bait, makhraj dan sifat. Nah, itu ada di buku Matan Jazari. Atau biar gak bingung, buka dulu halaman 1. Halaman 1. Nah, jadi ini khusus bait tentang makhraj kan, baru makhrijul huruf fi 17. Ya. Nah, jadi khusus ini bab tentang makhraj. Ada juga di buku ya, di buku Matan Jazari. Nah, di situ ada. Jadi karena ini penjelasan tentang tempat keluar huruf dan sifat. Nah, jadi insya Allah kalau Bapak Ibu tuntas nanti membahas ini, ya, membacanya ini dan menyetorkannya nanti, insya Allah ya kita mengerti tentang tempat keluar huruf dan sifat huruf. Nah, jadi baru makhrijul huruf yang tadi sudah kita baca sampai halaman ke-3 ya, bab tentang makhraj huruf. Nah, kemudian di halaman ke-4 yaitu tentang kaidah sifat-sifat huruf, makhraj tentang sifat huruf. Ya, tentang sifat-sifat huruf. Nah, sifat juga jahrun warifun mustafil. Jadi itu sifat-sifat huruf sampai halaman ke-6. Ya. Nah, kita lihat di halaman ke-7-nya penjelasan. Ya, penjelasan secara umum. Ya, karena yang kita bahas adalah tentang huruf, maka kita harus tahu dulu berapa jumlah huruf. Nah, di situ disebutkan jumlah huruf-huruf hijaiyah ada 29. Apa dasarnya? Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Tibi dalam kitabnya Al-Mufid fit Tajwid pada bait ke-9. Ini bukunya ada, ya, ditulis oleh Imam Al-Tibi. Jadi Imam Al-Tibi ini ulama tajwid. Jadi beliau menyebutkan dalam baitnya wa iddatul hurufi lil hijai 29 bil ibtirai. Nanti ditanya orang kita, ada berapa jumlah huruf? 29. Apa dasarmu? Ini kata Imam Al-Tibi. Nah, udah kita bacakan aja baiknya. Wa iddatul hurufi lil hijai 29 bil ibtirai. Jumlah huruf hijaiyah ada 29 tanpa diragukan lagi. Ya, dan ini adalah pendapat Ibnul Jindi, Sibawai dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh para ulama. Ya, jumlah huruf ada 29. Terbaca ya, Bu? Baca ya, alhamdulillah ya. Adapun Abu Abbas Al-Mubarrid dan Imam Al-Farra berpendapat bahwa jumlah huruf hijaiyah ada 28 dengan tidak memasukkan huruf alif, ya, karena beda hamzah sama alif ya. Kalau alif itu dia mat, ya, jadi alif itu kalau kita jumpai dalam Al-Quran ada huruf mat seperti ini. Ini kan tak ulang sini. Ini namanya alif. Ini kayak alif itu. Kalau hamzah dia ada barisnya. Hamzah apa ini? Cuma hamzah dia numpang huruf alif, ya. Kalau hamzahnya baris bawah dia numpang huruf ya kan? Ini ya. Karena hamzah itu gini aja. Jadi dia numpang huruf alif. Kalau dia baris bawah nanti numpang huruf ya. Kalau baris domah numpang huruf apa dia? Wow kan? Nanti dia teman kurangnya gitu. Ini tetap namanya hamzah. Ini cuma dia numpang. Jadi kalau kita jumpai dalam Al-Quran ada alif yang tidak berbaris,
maka itu hamzah, ya, hamzah. Nah, contoh nanti di Quran kita itu mushaf cetakan Indonesia, mushaf beda nanti dengan cetakan Madinah. Ada nanti mushaf Madinah. Kalau mushaf Madinah hamzahnya ditulis. Contoh iyyaka na'budu. Dia tertulis di bawahnya hamzah. Nanti kuliah Quran ibu di rumah, kalau tidak ada hamzahnya yang ditulis ini, tapi di garis saya ini, yang nggak ada hamzahnya, maka itu mushaf cetakan Indonesia, ya, Indonesia. Nggak ada masalah. Yang penting kita tahu kalau dia ada barisnya, berarti hamzah, ya. Berarti hamzah. Nanti hamzah itu terbagi dua, ada namanya hamzah wasol, ada hamzah qata', ya. Nah, itulah nanti ini dulu, ya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, keterangan yang kedua, sebelum mengetahui makhraj dan sifat, terlebih dahulu kita menguasai kondisi rahang. Kenapa? Karena rahang itulah nanti yang akan mengeluarkan huruf. Rahang terbagi dua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mufan. Saya sempat belajar dengan beliau dalam sebuah daurah, yaitu ada rahang tebal dan ada rahang tipis, ya. Nah, yang pertama rahang tebal. Rahang tebal, kondisi mulut dalam keadaan normal. Kondisi mulut dalam keadaan normal, ya, kalau kita tutup mulut, itulah kondisi normal. Ya, itulah rahang kita sedang normal. Ya, disertai dengan mengangkat pangkal lidah. Pangkal lidah di depan kita angkat. Kemudian huruf-huruf tebal isti'la kita keluarkan tanpa memonyongkan bibir sesuai letak tempat makhraj huruf tersebut. Andai kesulitan dalam pelafalannya, Syekh Abdul Rahman Mukhlis Al-Laifi, jadi saya sempat juga belajar dengan beliau, guru saya juga, dalam daurahnya membolehkan memonyongkan bibir sedikit dengan syarat tidak berlebihan sehingga menyerupai monyongnya kedua bibir ketika melafalkan huruf waw. Jadi jangan sampai monyong waw. Kalau kan wa itu monyong. Jadi jangan sampai huruf-huruf tebal itu keluar su. Itu maksudnya, ya. Nah, tapi kalau susah kayak monyong-monyong sedikit masih ditoleransi. Ya. Nah, yang penting jangan monyongnya seperti huruf waw, su, nanti yang tidak dia nanti terkena lahan khofi, kesalahan yang kecil. Nah, apa saja huruf-huruf tebal itu? Huruf-huruf tebal ialah seluruh huruf isti'la, terdiri dari kha, sha, dha, ghain, ta, qaf dan dha. Berarti ada berapa? 7. Huruf hijaiyah berapa tadi? 29. Berarti sisanya berapa ya? 2. Makanya Al-Quran itu ceria. Kita perlu baca Quran itu senang, ya, nggak cemberut. Kalau huruf monyong kan huruf tebal kan huruf cemberut. Kalau tipis senyum, ya. Nah, baik. Ketika berharokat fathah atau dhamma, maksudnya ketika huruf yang 7 ini tadi berbaris atas dan berbaris depan. Adapun ketika dia berbaris bawah, maka ada 3 huruf yang ketebalannya berkurang. Istilahnya apa? Tamkhim nisbi. Apa saja hurufnya? Kha, ghain dan qaf. Nah, ini penting, ya. Jadi kalau ada panduan ini kan, ibu tinggal apa aja, ya. Nah, contoh ini misalnya shad, dad, dha, dha, qaf, ghain dan kha. Ini kalau dia baris atas semua dibaca dengan tebal. So, sama-sama. So, ko, bo, ko, lo, ko, kan tebal semua.
so, to, go, so, ya. Nah, kalau susah-susah, kalau istilah Syekh Al-Albani arhato. Ya, kalau kita bingung angkat mana pangkal lidah diangkat, semana angkatnya. Coba bakso, soto, miso. Nah, itu dingin-dingin ini kan enak itu. Ya kan? Nah, jadi kan tebal kan? Yang pentingnya bakso, soto, miso. Nah, penting jangan dia mau. Nah, itu kalau susah-susah. Kalau kita nyebutkannya, ya, karena ada juga riwayat yang seperti itu membolehkan. Soto, ada lagi soto, nah itu pangkal lidah yang naik. Soto, cuma kalau kita yang masih baru susah nanti. Yang soto, jadi biasa dia. Ya seperti kita bilang tadi apa tadi? Seperti kita bilang bakso, soto, miso, toko, ini ke toko, kan nggak toko, kan nggak kan? Toko, nah itu udah bisa. Nah, apalagi kalau dia baris doma semuanya tebal. Nah, kalau dia baris doma tebal semua juga. Ya, sama-sama. Su. Nah, tu. Ketika doma baris monyong itu karena domahnya ya. Nah, su, tu, Nah, tapi kalau dia baris bawah, ya baris bawah, yang keempat ini tetap tebal. Nah, yang keempat itu tetap tebal. Ya, ini kan? Yang keempat tadi tetap tebal. Adapun yang tiga ini sisanya, itulah yang disebut dengan tafkhim nisbi, ketebalannya berkurang. Ya, jadi pakai senyum ini. Kalau baris bawah. Kalau ini yang keempat ini, kalau ada baris atas, baris doma, baris kasro, tetap dibaca tebal. Ya kita contohkan sama-sama. Sui. Ya, tadi kan so kan? Coba so, sui. Nah, tetap mulutnya. Yang si ya, sui. Bo, tui. Tetap mulutnya ya. Bo, tui. Wo, lui. Nah, kalau ini po, ti. Nah, paham ya? Nah, kalau ini yang tiga ini kalau dia baris bawah ketebalannya berkurang. Nah, jadi po, tak boleh tu. Alah, ti. Ya, o, li. Nah, ho, hi. Jadi kalau fi, alah, ti. Nah, ini disebut tadi apa? Tafkhim nisbi. Nah, sampai di sini saya pahami. Nah, nanti kalau kita ayat ihdinas sirah, ihdinas sirah, kan tetap apa kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa takim senyum? Karena huruf qaf, tafkhim nisbi jangan taqim, taqim. Bisa pahami? Kalau shotnya tetap nasri tetap tebal. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Satu lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya baik. Gak ada masalah ya, gak ada yang ditanyakan. Nah, kenapa? Adapun tiga hurufnya ialah kha, ghain dan qaf. Karena ketiga huruf ini tidak termasuk itbaq. Apa itu itbaq? Nanti ada penjelasan di bab sifat. Itbaq itu kondisi lidah terangkat sangat tinggi seolah-olah menempel ke langit. Untuk mempermudah kita bisa mengucapkan huruf-huruf tebal tadi, ya maka ucapkan apa? Soto, bakso, toko. Secara otomatis mulut kita tidak mungkin monyong berlebihan. Kalau terangkat sedikit, kalau susah masih dimaafkan. Ya, penting kan soto, bakso. Karena ada juga yang ngajaran katanya. Nah, salah.
Baik. Sekarang kita masuk rahang tipis. Kondisi mulut dalam keadaan tersenyum sesuai dengan kelebaran mulut masing-masing dengan tidak berlebihan. Jadi senyum masing-masing mulut kita beda-beda. Ada yang lebar mulutnya, ada yang koci, ada yang koci kali, ya kan? Nah, maka untuk mempermudahnya kita bisa mengucapkan kata air, sama-sama air, itu lagi. Atau di sini, otomatis kan senyum kan? Di sini. Coba baca di sini tapi pakai rahang tebal. Di sini. Kan beda kan? Di sini. Ya, awak panggilan awak ke sini kau. Enggak dekatnya juga, makin lebar atau makin kerucut? Ke sini. Ya, ke sini. Nah, makin lebar. Maka ke sini kau enggak ada kan? Nah, jadi secara otomatis dia mulut kita dalam kondisi senyum. Setelah itu kita keluarkanlah huruf-huruf yang bersifat istifal. Istifal dari pangkal lidah turun, kalau tebal isti'la. Ya, nah itu. Contoh huruf tipis ialah seluruh huruf isti'la. Ya, seluruh huruf selain huruf isti'la. Yang mana isti'la tadi ini? Ya, mustadaf tipis ini. Inilah 7 ini huruf tebal. Nah, selain ini berarti tipis. Pasal itu ya sama-sama i u ba bi u ta i u. Bahkan waw pun tipis. Wa. Jangan waw, wa. Nah, ya. Jangan waw, wa. Wi, u. Nah, baik. Kecuali dua huruf ro dan lam. Ro dan lam ini kadang dia bisa tebal, kadang dia bisa tipis. Contoh, kalau ro-nya bahasa atas tebal, ro. Coba roti, roda. Jadi bukan radi atau rada. Ya kan? Ada nggak orang baca ro jadi rada? Ada imamnya yang baca riwayat, masih tidak salah riwayat Waros kalau saya tidak salah. Jadi ada hirra, ya hirra. Ada juga. Jadi orang jadi Arab. Dan ada juga suatu suku kalau menyebutkan roh jadi ra, ya kan? Nah, susah. Jadi ra ini kalau ra dia tipis, yang tebalnya roh. Ya. Tapi kalau roh ini baris bawah, jadi gimana tipis bacanya? Jadi ingat aja senyum ri, bukan ri, ya kan? Ri. Nah, paham ya? Kalau dia baris bawah tebal, tebal. Jadi dia bisa tebal bisa tipis. Sama juga dengan lam. Lam ini tebalnya ketika lafaz Allah. Makanya kalau orang nggak bisa menambahkan huruf lam jadi apa jadinya? Allah, ya kan? Kenapa kok Allah? Karena dia tidak menambahkan huruf lam. Allah. Rahamnya, jadi Allah kan salah deh. Allah, balik rahamnya. Allah, ya kan? Tapi ini pun kalau dia berbaris atas sama berbaris dhamma, baris fathah sama baris dhamma. Contoh kalau baris dhamma, apa ini bacanya? Abdullah atau Abdullah? Abdullah, ya kan? Kalau dia baris fathah, apa bacanya? Wallah atau wallah? Kalau dia baris bawah, ya, billah atau billah? Saya pahami ya. Kenapa dia bisa tebal tipis?
sahamnya. Kalau billah masih senyum kan? Billah. Sama-sama billah. Nah, bisa billah. Kan jadi billah saja. Billah. Kalau tebal tadi wallahu. Nah, tapi wawnya tetap tipis. Wa. Coba wa. Wallahu. Jadi jangan wawnya ikut tebal, jangan wo. Kalau wo nanti ketua itu wo, itu tebal itu. Seharusnya wa, ya kan? Jadi wo, ada wallahu. Nah, kalau habis bangkit dari ruku apa? Ibu, bapak biasanya sami'u atau sami'a? Nah, kalau dulu sebelum ngaji sami'u. Ya, mana ada oh ini ini. Kalau tipis kan nggak masuk ke sini aja. Jadi sami'u. Baru Allah sami'allahu liman hamidah. Ini bukan sami'allahu. Nah, kadang kita balik ini tipis nggak ada o. Ya. Nah baik, kita lanjut. Jadi kecuali lam dan ro karena dia bisa tebal, bisa tipis. Baik, kita lanjut. Lihat lagi biar kita tahu menggunakan buku ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan makhraj huruf. Jika ditinjau dari sisi keluarnya suara dan sandaran huruf, karena kan huruf itu kan nggak bisa dia berdiri sendiri, harus ada sandarannya. Pada makhraj maka terbagi dua. Ada namanya muqaddar, ada namanya muhaqqaq. Ya. Apa itu makhraj muqaddar? Makhraj muqaddar adalah suara yang bukan berasal dari bagian tertentu, dari bagian-bagian tenggorokan, lisan atau buah bibir, dan tidak bersandar pada titik tertentu. Yang menempati makhraj muqaddar adalah al-jawfu. Cara memahaminya gimana? Bunyi huruf tadi tidak bersandar pada titik tertentu. Huruf mat. Ya. Nah, ini kan mat ini. Ba, bi, apa? Bu. Nah, suasana sama ba. Kalau kita hilangkan ba-nya jadi apa? Ha. Kan? Bukan a ya. Kalau a hamzah nanti. Kan nggak ada kandas di kemana, lempang saja. Jadi kalau ditanya di mana lah letak huruf a, ya nggak bisa ditunjuk muqaddar. Yang penting dia dirobang mulut, ya. Seperti inilah selang di tengah-tengah dia. Jadi dia tak kandas ke bibir, tak kandas ke gigi, tak kandas ke langit lempang saja. Kalau bi. Kalau i kan kandas ya, tenggorokan kan, i kan terasa kan, kalau i. Nah, jadinya kosong. Kalau ditanya di mana letaknya muqaddar, ya diperkirakan aja. Nah, itu maksudnya muqaddar itu suaranya keluar tidak bisa ditentukan, tak bisa ditunjuk letaknya di mana. Ya, karena dia tidak bersandar pada titik tertentu. Ya, makanya di sini disebutkan tidak termasuk bagian tenggorokan. Kalau tenggorokan jelas ya, ada tenggorokan bawah, tengah, atas. Ya, nah, kalau lidah jelas dia. Mau nampak dia kandas hurufnya ya. Yang kedua, makhraj muhaqqaq. Muhaqqaq adalah suara yang berasal dari bagian tertentu dari bagian-bagian tenggorokan. Jadi nampak dia lisan, dua bibir. Artinya hurufnya bersandar pada titik tertentu.
Ya, contoh huruf ba lah misalkan. Ba. Ba itu kan keluar dari mana? Dua bibir. Bisa nggak kita tunjuk keluar dari dua bibir? Bisa kan? Dari mana keluarnya? Dua bibir. Ba. Ba. Jadi ada titiknya, ada sandarannya. Ya jadi ba. Dan dia betul-betul dua bibir. Tidak satu bibir tuh, boleh ada satu bibir cuma. Apa ya? Ya kan? Jadi dia ada sandarannya. Keluarnya itu memang dua bibir udah. Ya, bersyukurlah kita masih punya bibir kan. Kalau nggak ada kan udah sudah ya. Tak bisa letak hurufnya nggak pas. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi makhraj muqaddar dia tidak bersandar pada titik tertentu, makanya dia cuma ada huruf mat saja, makhraj mat aja. Ya, vokal kalau bahasa Indonesia huruf vokal a i u e o kan. Kalau muhaqqaq dia bersandar pada titik tertentu. Baik, yang kedua, jika ditinjau dari sisi tempat keluar huruf, kalau tadi kan suaranya dari tempat keluar huruf terbagi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Ya, nih. Makhraj secara umum ada 5. Jadi kalau kita bilang secara umumnya rumah, bayangkan saja rumah, berarti ada 5 rumah. Ya, jadi di kampung itu ada 5 rumah. Itulah secara umum. Ya, apa saja itu? Pertama, al-jawfu. Apa itu? Rongga tenggorokan hingga rongga mulut, keluarnya itulah huruf mat tadi. Ya. Yang kedua al-halqu, tenggorokan. Yang ketiga rumah al-lisan. Yang keempat rumah asyafatani, 2 bibir. Yang kelima rumah al-khayshum, rongga hidung. Itu harus diingat. Jadi dia ada di rongga mulut, tenggorokan, lidah, 2 bibir, dan di rongga hidung. Jadi nggak ada huruf keluar dari dada. Ya, nggak ada huruf keluar dari dada, dari kuping nggak ada. Tapi dari 5 itulah keluar huruf. Ya. Yang ketiga, di dalam masing-masing makhraj umum rumah tadi terdapat makhraj khusus terperinci, yang mana para ulama berbeda pendapat. Jadi di setiap rumah yang 5 rumah tadi ada masing-masing kamarnya. Ada masing-masing kamarnya. Ya. Itu aja diingat makhraj umum itu rumahnya. Kalau makhraj khusus itu kamar-kamar yang ada dalam rumah tadi. Nah, tapi itu pun terjadi perbedaan pendapat. Ini kita cantumkan juga sebagai wawasan saja. Pendapat Al-Farraq, Qutb dan Al-Jarmi ada 14 makhraj dengan menggabungkan huruf lam, nun dan ra menjadi satu makhraj. Kita tahu makhraj huruf ada 17 kan? Ada 17 makhraj khusus. Nah, lam, nun dan ra ini digabungkan sehingga menjadi 14. Kedua, pendapat Sibawahi, Makki, Ad-Dani dan Asy-Syatibi mengatakan 16 makhraj, tidak memasukkan makhraj al-jawf, huruf mat. Jadi mat itu kembali kepada huruf asalnya. Kalau alif kembali ke hamzah, kalau waw waw itu kembali ke wawnya, i kembali ke ya-nya, jadi tidak dimasukkan. Yang ketiga, pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ada 17 dengan memisahkan makhraj lam, nun dan ra. Inilah menjadi pendapatnya Imam Ibnul Jazari. Ya, pendapat Khalil bin Ahmad. Pendapat yang mengatakan bahwa makhraj khusus ada 29, ada juga yang mengatakan 29 ini lemah. Tapi itu pun mereka berpendapat 29 itu karena huruf hijaiyah berapa? 29. Jadi masing-masing punya tempatnya masing-masing. Tapi ini tidak dipilih. Nah, kesimpulan kita lihat makhraj umum. Bayangkan dari apa? Rumah. Yang pertama, rumahnya al-jawfu. Di rumah al-jawfu itu terdapat satu kamar. Ya, makhrajnya satu saja. Hurufnya ada 3, yaitu huruf mat. Matanya apa? Alif,
waw, sukun dan ya sukun. Ya, itulah disebut dengan huruf mat. Artinya kalau nggak ada ini huruf itu jadi pendek. Makanya arti mat itu apa? Memanjang, yang menjulur mat. Ya, nah, kalau kita tulis ini panjang atau pendek? Pendek. Kita kasih alif jadi inilah mat namanya. Ya, nah, ini juga sama. Bu, ini sama. Bi, jadi panjang dua harokat. Kalau nggak ada itu maka dia jadi pendek. Rumah yang kedua, rumah al-halqu, tenggorokan. Di tenggorokan ini ada 3 kamarnya. Ya, kemarin kita bahas kan, tenggorokan pangkal, tengah, dan atas atau ujung. Ya, ujung tenggorokan. Jadi ada 3. Masing-masing kamar itu totalnya ada 6 huruf. 2 di bawah, 2 di tengah, 2 di atas. Ya. Yang ketiga, al-lisan, lidah. Di lidah itu ada 10 kamar. Total hurufnya 14. Yang keempat, asyafatain, 2 bibir. Di 2 bibir itu ada 2 kamar, 2 makhraj. Hurufnya ada 4. Yang kelima, al-khayshum, rongga hidung. 1, yang hurufnya ada 2 huruf gunnah. Ya, nah itu nanti akan kita bahas. Jadi secara khusus lihat makhraj khusus tadi, totalnya berapa jadinya? 1 tambah 3 tambah 10 tambah 2 tambah 1 jadi 17 kamar-kamarnya ya. Nah, kamar-kamarnya. Baik. Pembahasan detailnya akan dibahas di lembaran berikutnya. Yang ketiga, istilah-istilah ini pun penting juga sebagai wawasan. Istilah-istilah makhraj, kalau dia huruf-huruf mat rongga mulut biasanya disebut dengan jaufiyah atau hawaiyah, yang huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut. Yang kedua, halqiyah, itu istilah menyebutkan huruf tenggorokan. Makanya nanti ada ya huruf halqi, ya kan? Kalau ditanya huruf halqi, yang mana halqi itu berarti huruf yang ada di tenggorokan. Berapa huruf yang ada di tenggorokan? Nah, kan? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang ketiga, lahawiyah. Lahawiyah ini anak mulut atau pangkal lidah. Jadi huruf yang keluar dari pangkal lidah. Ada 2, qaf dan kaf. Yang keempat, syajariyah. Ini maksudnya huruf yang keluar dari tongah. Jim, shin, dan ya. Kalau nanti kita ditanya, sebutkan huruf syajariyah, udah jim, shin, dan ya. Kemudian asaliyah. Asaliyah ini runcing lidah. Ya, hurufnya shad, zai, dan sin. Maka menyebutkan hurufnya ini pun agak tajam sedikit. Ya, kan tajam ya. Kalau kita sholat sir, zuhur, yang sering terdengar apa? Huruf asaliyah ya. Ya, ya, itu yang terdengar ya. Tapi saya sembunyikan karena dia menguncit ya, dia tajam. Kemudian huruf zariyah, ujung lidah, lam, nun, dan ro. Kemudian huruf nafu'iyah, kulit gusi atas, gusi. O, dan ta. Gusi ya, gusi. Tahu gusi kan? Bukan langit-langit ya. Di langit-langit yang o, da, ta itu langit-langit. Ya, o, da, ta. Dada, duduk, didi. Nah, itu di gusi itu. Ya, macam cadel. Itu udah huruf dahulu ya. Kemudian huruf nafu'iyah. Nafu'iyah itu gusi atas, gusi. Nah, hurufnya o, o, la, ta. Ya, nah kan? O, la, ta. Nah, kalau saya ginikan bibirnya, o, la, ta. Jadi nyentuh gusi. Nah, ini bersyukurnya masih ada gigi. Nah, itu kan gusi botol. Ya. Kompas saja angin ya kan. Jadi syukurlah. Nah, kemudian ada huruf syafawiyah, bibir. Syafawiyah itu fa, wa,
Jambiah ya. Nah, bo ya, sisi lidah. Ada khayshu nun dan mim bertasdid. Nah, ini yang bertasdid. Nah, ini khayshu ya, berada di rongga hidung. Nah, itu istilah-istilah. Yang keempat, sekarang kita akan membahas sifat-sifat huruf. Ya, sifat-sifat huruf. Imam Ibnu Jazari menyebutkan sifat-sifat yang berlawanan dan sifat-sifat yang khusus, dan beliau menjelaskan pada baik sifat yang hurufnya sedikit sehingga sisa huruf yang tidak disebutkan adalah lawan dari sifat yang disebutkan. Jadi di dalam bait sifat huruf ini yang disebutkan huruf yang sedikit, maknanya apa? Biar mudah kita hafal. Berarti kalau huruf itu tak ada di situ, maka dia termasuk lawan dari sifatnya. Ya. Nah, kita lihat kolomnya dulu. Ya. Jadi, yang mana baik sifat itu? Yang mana baik sifat? Kita buka bab baik sifat ya. Yang keempat, halaman 4. Halaman 4. Apa? Bab sifat kan? Baik, kita baca dulu biar kita paham. Bab sifat. Sini ya. Sifatuha jahrun warifun mustafil. Sifatuha jahrun warifun mustafil. Munfatihun musmadatun wadhiddakul. Munfatihun musmadatun wadhiddakul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sadat. Syadiduha lafdu ajilqatin bagat. Wa baina ikhwin wa syadidin umar. Wa sab'u ulwin khussa dabbin qil hasar. Wa sadu dhalun dhabun mutlaqah. Balik. Wa sadu dhalun dhabun mutlaqah. Wa farra bil lubbil huruful mudlaqah. Safiruha sadun wa zayun sinu. Wal qalatun qutubu jarin wal linu. Wawun wa ya'un subbina wal fataha. Qablahuma wal inhirafu suhhiha. Billahi warra wa binathririn ju'il. Wa min tafashshi shinu dhalan istaqil. Ya, itu huruf-huruf, sifat-sifat huruf ya. Kita lihat artinya. Sifat huruf diantaranya ada namanya jahrun. Jahrun itu artinya jelas, tertariknya udara. Warifun, rohwah, mengalirnya suara. Mustafilun, istifal, artinya merendahnya lidah. Munfatihun, terbukanya lidah dengan langit-langit. Musmadatun, ismat, maksudnya lebih sulit keluar karena di ujung. Mereka merupakan sifat-sifat yang memiliki lawan. Jadi ada berapa itu sifatnya yang disebutkan di atas? Ada 5 kan? Jahar, rohwa, istifal, infita, ismat. Nah, sesudah disebutkan yang 5 ini, maka di bawahnya itulah lawannya. Nah, kita lihat mahmusuha, sifat hamas, mengalirnya udara yang merupakan lawan dari sifat jahar. Karena di atas tadi kan disebutkan pertama apa? Di bait yang pertama jahrun kan? Maka jahar itu lawannya hamas. Hamas itu apa? Mengalir udara. Berarti lawannya jahar tidak mengalir
Fahathahu fa ha sa abasar sakat sin kaf dan ta. Jadi tanya orang apa saja huruf-huruf yang mengalir nafas mengalir udara itu dan fahathahu. Nanti enak tak pala lagi orang tunggu ya. Kalau tak ada mengalir, ya, enggak ada mengalir kan susah kita. Udah yang penting hafal saja fahathahu. Jadi mudah. Berarti selain huruf-huruf yang tadi, maka dia jahat. Jadi kalau nggak ada yang dihamas hurufnya, maka dia berarti sifatnya jahat, nggak mengalir udara. Saya paham ya. Itu fahathahu syahsun saka. Kemudian syadiduha lafdu ajib qatib baka, yaitu sifat sidah. Sidah ini tertahannya suara. Kalau tadi nafas, sekarang udara suara. Yang merupakan lawan dari sifat yang di atas tadi kan rikhun. Di bait yang ke-20 tadi sifat Tuhan jahrun wa rikhun. Rikhun itu apa? Rokowa, maka lawannya adalah rokowa. Hurufnya apa saja? Ajib, qatib, baka. Sama-sama ajib, qatib, baka. Ajib, qatib, baka. Berarti huruf-huruf syiddah yang tertahan suara hamzah, jim, ajib, hamzah, jim dan dal. Kemudian qatib, qaf sama o, bakat, ba, kaf dan ta, tertahan suara. Nah, selain itu maka dia termasuk huruf rokowa. Rokowa itu apa? Mengalir suara. Ya, mengalir suara. Nah, itu maksudnya ya. Jadi wabai dari ismi wasyari itu antara rokowa saja apa? Tertahan, mengalir suara, dan syiddah tertahan suara. Ada huruf ya disebut dengan bainiyah atau tawassut. Hurufnya apa saja? Terangkum dalam buka kurung itu lin umar. Itulah yang ada di buka kurung, tutup kurung bahasa Arabnya lin umar. Ya berarti hurufnya lam, nun, ain, mim dan lin umar. Ya, tertahan suara dan mengalir. Ya. Kemudian wasabul ulwi khussa do in liu asal. Khussa do in liu. Coba yang lihat bahasa Arabnya itu wasabul ulwi, buat di situ buka kurung khussa. Ditulis di situ buka kurung khussa. Do in liu tutup kurung, tutup kurung. Ya, khussa do limpin. Nah, limpin itu tutup kurung. Berarti itulah huruf tebal yang ini kita tulis tadi. Khussa do limpin. 1, 2, 3. Berarti hurufnya kho, sof, dod, ghain, to, qaf dan wo. Nah, selain itu berarti huruf tipis, istifal. Ya, itu cara memahaminya. Ya, qaf dan wo. Kemudian dibaliknya wasadullahu ta'allul mutbaqah. Huruf shad, dad, ta dan dha merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Jadi ketebalan itu lebih tebal dari isti'la. Makanya qaf, ghain dan dha tidak masuk, ya. Jadi dia tafkhim nisbi ketika dia baris bawah. Wa farqa min lubbil huruful mutlaqah. Farqa min lubbi, ya. Ya. Jadi dari farqa ya, farqa min lubbil huruful mutlaqah, yaitu ya huruf-huruf fa, ra, mim, nun dan ba merupakan huruf yang lebih mudah dan cepat dikeluarkan dibandingkan selainnya. Karena dia huruf tujuh, idgham itu huruf yang mudah diucapkan. Ba, fa, ro, ma, na, la. Jadi orang Arab mudah mengucapkan. Nah,
selain huruf-huruf yang itu tadi, maka dia termasuk sifatnya ismat. Disebabkan dekatnya dengan ujung lidah. Ismat itu artinya yang di dalam-dalamnya. Agak-agak susah menyebutkannya. Kemudian sofiruha saudun wasayusimu. Juga ada huruf-huruf yang tidak memiliki lawan. Jadi lima tadi lawannya 5. Jadi 10 tambah 1 dari bainiyah jadi 11. Ada yang sifat khusus tak punya lawan, jadi dia khusus. Ya, apa saja itu? Sofiruha saudun wasayusimu. Sifat khusus yaitu huruf yang tidak memiliki lawan. Di antaranya sofir yang berdesis, sod, zaid, dan sin. Artinya sod, zaid, dan sin ini dia sudah punya sifat yang 5 tadi. Ini sifat tambahannya yang khusus, ya. Zaid dan sin. Kemudian kolkola, yang huruf memiliki sifat kolkola, dan yang kolkola itu hurufnya di sini yang terjemahannya lupa saya ketik. Kutubu jadid, qaf, o, jim dan dal. Ya, kutubu jadid. Kemudian lin ini sifatnya lembut. Waw, wawun, wayang, sukina, wal fathah, yaitu waw dan ya. Yang keduanya dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh di ila fi Quraisyin kan? Quraisyin. Ini kan ianya sukun, sebelumnya garis atas. Maka ini disebut sifatnya lin. Ya, sifatnya lin lunak. Ila fi Quraish. Ya. Lin. Kemudian dan ini sifat inhiraf. Inhiraf itu menyimpang huruf, ya, menyimpangnya huruf dan menyimpangnya makhraj dibenarkan, ya, suhihah dibenarkan. Dan sifat inhiraf dibenarkan ada pada huruf fil lam wa ra, hanya pada huruf lam dan ra. Jadi dia keluar dari ujung sisi tapi bisa sampai ke ujung lidah, menyimpang. Ya, seharusnya dari sini keluar, tapi dia bisa sampai ke ujung lidah. Ya, jadi keluarnya nggak di sini saja, makanya dia menyimpang ke makhluk yang lain. Itulah kira-kira. Oh, juga kayak gitu. Wadid tafashishinu, tafashi yaitu huruf sin yang memiliki sifat tafashi. Tafashi itu apa? Udara yang berhembus deras dalam mulut. Itu tafashi. Jadi kalau bapak baca itu nggak ada nyebar udara, itu jadi huruf sin jadinya. Nah, ini itu nama sifatnya apa? Tafashi, ya, menyebar udara. Kemudian istiqolah, sedangkan huruf qaf memiliki sifat khusus istiqolah, yakni memanjangnya makhluk qaf dari sisi ujung lidah hingga ujung sisi lidah pada makhluk lam. Jadi dia dari pangkal sisi sampai ke sini, menempel lidah dari kalau mati berarti hilang sifat istiqolahnya. Jadi kalau ada yang baca walau mati, itu dia udah hilang sifatnya. Jadi walau ini nempel di saya. Tapi walau itu berarti ujung lidahnya yang main. Kalau ujung lidahnya ditekan, suara mati. Walau habis satu suara lagi, itu ujung lidahnya tertutup. Sementara huruf qaf sisi lidahnya yang nempel, ujungnya lemahkan supaya ngalir suara. Walau satu dua tiga. Bahasa mati atau masih ngalir? Ngalir, ibu ngalir. Walau ya, itu nanti kita latih ya. Ya, sampai
Sampai di sini saya pahami? Ya. Nah, kita buka halaman 11. Ya, di sini lebih ringkasnya ya, ringkasnya di halaman 11. Jadi sifat-sifat huruf tadi yang pertama ditinjau dari sisi udara. Nampak kolomnya? Halaman 11. Ditinjau dari sisi udara atau nafas. Ya, ditinjau dari sisi udara atau nafas. Ini ya. Ini yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini ditinjau dari sisi nafas kan? Maka sifat lazimah itu sifat yang harus ada pada huruf lazim ya, lazim harus ada pada huruf. Jangan sampai hilang itu sifatnya itu. Yang pertama apa? Sifat jahar. Jahar itu apa? Tertahan. Apanya yang tertahan? Nafas atau udara. Nah, hurufnya apa saja? Selain dari huruf hamas. Nah, kita lihat huruf hamasnya mana? Kolom berikutnya, sampingnya lawan dan hurufnya. Jadi satu kita sebutkan sifatnya, kolom yang lain lawannya. Lawan dan hurufnya yaitu hamas. Jadi kalau ditanya nanti sifat jahar lawannya apa? Hams. Hams itu apa? Mengalir nafas atau udara. Hurufnya apa saja? Fa, shin, ro, sod, sin, kaf, dan ta. Apa rumusnya? Bahassahu syakhsun sakan. Ya, bahassahu syakhsun sakan. Mari kita buktikan betul tak mengalir udara sama-sama. Berarti kan harus mati baru tahu kita. Hurufnya harus garis mati. Nama af. Ada nggak udara ngalir? Ya, af. Ya. Kalau kata Dr. Aiman, pegang aja leher. Coba af. Ada di leher? Ada nggak huruf leher ada? Nggak ada. Berarti udaranya lumpang ngalir. Apa lagi? Ha, lama kan ha ya? Ada di lehernya? Nggak ada. Nggak ada. Ash, as, Nah, selain itu apa saja yang ada di situ? Huruf apa yang ada di situ? Zal misalkan ya. Zal ada di situ dal. Huruf dal. Ada nggak di situ? Nah, coba kita tes. Betul nggak yang tertahan udara? Pegang leher. Ada di leher kita? Itulah udaranya tertahan. Kalau as saja as ada lempang berarti udaranya jangan ya. Apalagi ada sini contoh saya terasa di leher ini adalah tertahan nafas. Baik ya. Nah, jadi jangan sampai kita baca huruf af, ya kan? Af, tinggal nanti penting sifatnya yang harus kita tahu. Fa itu ada ngalir nafas. Jadi kalau bapak baca pa, pi, ap, mana udaranya nggak ada, ap udah tertahan, ya kan? Jadi af, gigi atasnya tuh bibir af. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Jangan watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Jadi manfush. Udah salah kan? Letak hurufnya salah, sifatnya pun salah. Kemudian yang kedua ditinjau dari sisi suara. Kalau dari suara ada tiga ya. Pertama rokhwah. Rokhwah itu apa? Mengalir suara
dia mengalir. Hurufnya apa saja selain daripada huruf syiddah dan bainiyah. Ya, kita lihat bainiyah atau tawassul itu antara tertahan dan mengalir. Hurufnya tadi lim, umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Kemudian lawan dari rokhawah syiddah. Syiddah itu apa? Tertahan suara. Itu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Atau rumusnya ajid, qatil, zakat. Kalau bainiyah rumusnya lim, umar. Ya, tertahan suara. Oke, kita buktikan betul nggak hamzah tertahan suara. Ya, sama-sama. A. Coba keluarkan suaranya lagi, bisa? A. Nggak bisa. Belum tertahan suara kan? Tapi kalau ya sin ada nggak dalam syiddah? Nggak ada kan? Syiddah ada huruf sin itu? Nggak ada. Berarti dia rokhawah mengalir suara. Coba as. Ada nggak suaranya terdengar lagi? Mengalir masih as. Nggak bisa ditahan. Nah, jadi suaranya masih ngalir. Termasuk juga jim. Ay. Udah nggak bisa dikeluarkan lagi. Nggak bisa karena udah tempat aliran suara. Dan juga tertahan dia. Nah, cuma nanti ada sifat khususnya qalqalah, jadi ajal. Ya, aslinya dia tertahan. Ya, al. Bisa keluar lagi suara al. Nggak bisa paksa. Al, nggak bisa keluar lagi. Al, nggak bisa. Nggak bisa keluar. Akhirnya karena ada sifat hamasnya, coba lihat kaf. Ada kan sifat hamasnya? Hamas huruf kaf. Kaf tadi apa? Tertahan dan mengalir nafas ya. Nah, maka nafasnya mana? Nah, itulah nafas. Jadi dia tertahan tapi mengalir nafas. Nah, tak juga tertahan suara, tapi karena ada nafasnya di jadi ada nafasnya. Bisa pahami ya? Nah, begitulah seterusnya pangkal lidah. Kemudian ya, yang keempat ditinjau dari sebagian besar lidah ke langit-langit mulut. Ada infitah, ada idbar. Infitah itu menjauh. Jadi pangkal sama tengahnya menjauh. Ya, huruf-huruf tipis. Lawannya apa? Idbar. Idbar itu hampir lidah itu nempel ke langit, pangkal sama ini nempel ya. Ya. Kemudian yang kelima pengucapan huruf. Nah, ini pengucapan huruf dari sisi jauh dan dekatnya. Kalau ismat biasanya dia agak-agak susah menyebutkannya bagi orang Arab. Tapi kalau dia Islam mudah mengucapkannya. Ya, itu maksud daripada ya sifat-sifat yang memiliki lawan. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan sifat-sifat yang khusus di penjelasan berikutnya. Jadi intinya kenapa ini kita ulangi di sini supaya nanti ketika bab latihan sudah enak. Nah, coba lihat di halaman latihannya, di halaman mulai dari lisan dari apa tenggorokan coba halaman 16. Nah, contoh latihan huruf ada itu kan disebutkan pertama huruf hamzah, langsung disebutkan di sifatnya apa saja ya kan, ada jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Jadi kalau kita nggak paham istilah ini nanti apa itu jahar, apa itu syiddah, nah, ya kan, makanya nampak di halaman 16 ya, apa itu ismat, istifal, lihatlah di penjelasan sifat-sifat huruf. Baik ya, begitu seterusnya. Ya, nanti tinggal kita lagi a i u a i u a i u a i u a u a i a i a u i. Nanti baru contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a'adzallahu
mudah-mudahan nanti bisa kita tuntaskan ini, dan mudah-mudahan kalau nanti Bapak mau setor dari pelajaran ini, ada yang mau setor, nanti kita buka nanti jam setoran. Ustaz, saya mau setor Ustaz dari huruf Hamzah sampai ya, A I U A I, udah pas atau belum? Nah, nanti kalau lulus nanti dapat sanad namanya fasahatul lisan. Ya. Jadi sudah dianggap fasih, sudah bisa nanti mewariskan, mengajarkan sama orang lain. Ya, jangan sampai nanti kita belajar hahihu, tapi pas mengajarkan ke orang hahihu kan, ibu dari mana dapat? Dari guru saya. Guru saya mengajarkan itu, kenapa? Bisa Ismail kalau ada mengajarkan itu, makanya ada tesnya. Itu pun bagi yang mau, dia tidak diwajibkan. Jadi nanti saya alhamdulillah pernah setoran dengan Syekh Abu tadi, ya, waktu di Payakumbuh waktu itu. Jadi dari huruf alif sampai ya itu disetor ya. Ibu, ibu, abu, abi, nanti pas setoran itu ada yang bimbang tuh. Ibu, ibu udah melarang atau belum? Ain pula kan? Udah melarang. Nah, situlah nanti mau dicek ya. Itu pun nanti kalau sudah selesai pembahasan ini ya. Nah, jadi ulang-ulang di rumah, bapak lagi di rumah, ya. Nah, nanti kalau mana tahu sudah lulus, ini ada sanadnya, ya, ada sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW, ya, bunyi hurufnya. Baik, demikian kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, dengan kondisi cuaca mungkin banyak yang tidak hadir ya, sakit atau hujan ya. Mudah-mudahan bisa nanti yang hadir yang nggak hadir nanti, yang hadir hari ini bisa menjelaskan kepada yang tidak hadir ya. Yang tadi maksud sifat-sifat tadi ya, supaya tidak mengulang. Ya, yang kita lanjut nanti terus ke latihan huruf berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanya silahkan. Yang tadi dibahas tadi, ada yang kurang jelas? Jadi nanti kalau setorannya dari latihan huruf ya. Kalau setoran nanti dari latihan huruf itu, misal Hamzah bunyi aslinya A, I, U, A, I, U ya. Misal H bunyi aslinya H, I, U, A, I, U, H, U, A, I, H, I, H, U, U, I ya. Ini ain dan itu untuk melihat apakah memang sudah pas hurufnya kan. Sekarang kita kan modelnya model rame-rame kan. Kalau rame kan udah bagus semua, ya kan? Bagus semua. Nah, jadi nanti ada waktu khusus untuk setoran ya. Nah, untuk setoran itu setorannya satu hari semua huruf. Bisa dicicil, nggak masalah. Mau sekali huruf nggak masalah. Misal ibu dekat-dekat sini rumah saya kan, misal pagi mau ada yang mau datang kasih tahu. Saya di rumah, misal pagi kan, misal mau setoran huruf
yang sudah setoran, dan itu tidak dipaksakan ya, tidak dipaksakan. Dan itu di mana-mana dibuat seperti itu ya. Kalau di daerah Jawa sana program itu bengkel huruf istilahnya. Jadi memperbaiki huruf. Kalau saya waktu itu di Aceh ada namanya bengkel Al-Fatihah. Jadi siapa-siapa yang mau memperbaiki bacaan Fatihahnya datang. Misalnya dibacakan lah Bismillah sana. Ternyata Bismillah saja belum lepas di jalan hadis, ya udah sampai dah dapat kan. Jadi diperbaiki. Yang dekat-dekat mungkin tak pagi orang ibu mau hadir nanti, misalnya ketika sudah selesai ini, apa kita buat jadwalnya ya. Nanti kalau sudah selesai, selesai ini ya. Al-Fatihah bisa deh selesaikan dulu. Khawatir nanti ya, misal mustaqim huruf sin ujung lidah ini tahu merabu kan. Nah, jadi udah tahu letaknya, letak hurufnya ini mus. Saya nanti tempat mustaqim. Sudah repot kita kan? Mush. Karena letaknya belum tahu ya. Ini kan kita belajar di mana letak huruf. Kalau kita sudah tahu letaknya, tinggal melatih bunyinya ya, tinggal melatih bunyinya. Makanya banyak orang waktu itu belajar Al-Fatihah sama Syekh Muhdi itu mundur ya, karena ketika saya mengatakan tipiskan, dia bingung apa maksud tipis, tobalkan, dia bingung ya, karena dia tidak dari dasar ya. Saya waktu itu setoran Al-Fatihah yang salah, iya karena budu, tipiskan dalnya. Budu bukan budu. Lama-lama letak dal itu di busi, budu. Awal letakkan di langit jadi budu. Rupanya duduk, dada. Ya. Oh, di situ letaknya. Jadi itu memperkirakan dari ya bingung. Ya, nanti ya, Allah pertemuan akan ya akan datang. Ya. Begini kuasai dulu hurufnya. Nanti insyaallah di pertemuan nanti akan datang. Setiap kita menutup kita bacakan dulu Al-Fatihah masalah ya. Karena kan sudah hampir banyak huruf yang sudah dipelajari ya. Al-Fatihah itu nanti ada sanadnya, sanad Al-Fatihah. Itu kalau yang setoran dan pas dia pernah dapat sanad Al-Fatihah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Paham ya? Allah ya. Sami'allah. Coba ibu. Itulah. Malamnya itu terbalik lain. Sami'allah. Sami'allah. Coba. Sami'a. Ya. Sama dengan Allahu Akbar. Ya, Allah bukan Allah. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allah ya, tapi Allahu Akbar. Ya. Itu dibahas di dalam kitab fikih itu. Kalau kita baca Allah
Allah itu lahan khofi, kesalahan tapi masih ringan, tidak sampai merubah makna. Ya, tapi itu kesalahan namanya, tetap salah. Ya, nanti di Madad Jazari ada itu wafaqim billaman binismillahi, tebalkanlah huruf lam pada lafaz Allah. Pada pembahasan nanti Madad Jazari. Baiklah, demikian pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.